Perkenalkan semua, nama saya Dilon Yudhisal Pratama. Hari ini saya akan mengerjakan soal Oracle Academy 91 dan 93 untuk kelas Sistem Basis Data. Untuk soal pertama kita punya soal vocabulary. Pertanyaan pertama, use to specify which group are to be displayed. Restrict groups that do not meet group criteria. Jadi kata kuncinya ada di specify, group, dan display. Jadi klausa apa yang digunakan untuk memberikan spesifikasi atau batasan dalam grup yang akan ditampilkan? Jawabannya having, karena having itu memberikan batasan atau kriteria yang grup mana saja yang akan digunakan atau ditampilkan. Lalu pertanyaan kedua, divides the row in a table into groups. Jadi kata kuncinya divides row in a table. Jadi klausa yang digunakan untuk membagi baris-baris menjadi grup adalah group by. Sudah jelas group by itu digunakan untuk membagi tabel menjadi beberapa bagian seperti itu. Lalu soal berikutnya kita punya soal true and false. Ini kodenya sudah saya kopas di sini ya, dan outputnya adalah Kocar King, salarinya 17.000 dan 24.000. Nah, kita jawab yang A dulu. Kimberly Grant will not appear in the result. Apakah Kimberly Grant akan tampil di resultnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini di klausa where itu last name harus diawali dengan K. Sementara Kimberly Grant last name-nya itu adalah G, sehingga tidak akan ditampilkan. Lalu untuk yang B, the group by clause has an error because the manager ID is not listed in the select clause. Jadi ada error di group by karena manager ID tidak ada di select. Nah, ini false. Kenapa? Karena walaupun di select tidak ada atribut yang diminta di group by, group by-nya akan tetap berjalan. Kenapa? Karena ini hanyalah sebagai kriteria, bukan hal yang akan ditampilkan di select. Lalu yang C, only salaries greater than 16.001 will be in the result set. Jadi gaji yang lebih besar daripada 16.001 itu akan ditampilkan di result. Itu false. Kenapa? Karena di sini salarinya itu hanya 16.000. Kalau walaupun dia hanya lebih besar satu pun, dia akan tetap ditampilkan. Jadi 16.001 ini juga akan ditampilkan, sehingga false. Untuk yang D, names beginning with K will appear after names beginning with Ko. Nah, kita cek dulu di sini. Kocar ini tampil lebih dahulu daripada King. Nah, kenapa? Karena di order by kita punya last name descending, sehingga kalau misalnya descendingnya ini tidak dipakai, maka ya key dulu yang bakalan muncul, karena sesuai urutan alfabet I itu di atasnya O, tapi karena ini descending berarti kita mulai dari bawah, sehingga O dulu yang bakalan muncul, sehingga true. Lalu untuk yang E, last name such as King and Kocar will be returned even if they don't have salaries lebih dari 16.000. Ini salah. Kenapa? Karena
di klausa where dan having ini harus sama-sama bernilai true. Sehingga tidak boleh cuma satu saja yang benar, harus dua-duanya yang benar. Sehingga walaupun King dan Kocar tidak memiliki gaji yang lebih dari 16.000, misalnya 15.000 atau 10.000, maka King dan Kocar tidak akan ditampilkan karena gajinya lebih rendah daripada 16.000. Begitu, sehingga ini false. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, ini kita disuruh mencari error dan memperbaikinya. Yang A, kita mulai dari yang A dulu. Di sini sudah ada, langsung saja. Nah, kalau kita run, ini bakalan error. Group function is not allowed here. Nah, yang salah ini adalah di bagian where average salary ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan group by dan ingin menggunakan average atau max atau min, maka lebih baik kita menggunakan having seperti yang ini. Ini sudah saya perbaiki sehingga klausa where kita ganti dengan having dan kita taruh di bawahnya group by gitu, sehingga kalau kita run bakalan muncul ya, sini muncul seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya kita punya B, select cd number account title. Di sini juga sudah saya kopas. Kita run dan bakalan error, not a single group function. Oke. Yang salah dari program ini adalah di count title-nya ini. Kenapa count title-nya salah? Karena kalau kita ingin menggunakan count, kita harus menggunakan group by. Atau kalau cuma mau menampilkan count title-nya, kita harus menghapus cd number-nya ini. Nah, karena kita juga ingin tahu cd number-nya ini ada apa, jadi kita berikan group by gitu. Jadi nanti akan ditampilkan cd number dan juga berapa banyak judulnya tiap cd numbernya itu. Tapi kalau misalnya kita cuman ingin mencari jumlah title-nya, berarti yang dihapus itu bukannya menambahkan group by, tetapi kita menghapus cd number-nya. Seperti ini. Oke, ada 3 judul di tabelnya. Tapi itu kalau mencari count title, jumlah ada berapa banyak title di tabel itu. Oke. Lalu untuk yang C, select ID max ini sudah ada di sini. Belum ada, bentar. Oke, kalau kita run, ini bakalan error. Mana errornya? Nah, not a group by expression. Jadi yang salah di sini adalah group by-nya. Nah, ini seharusnya group by ID-nya ini kita ganti dengan artis. Lalu di sini select ID-nya kita hapus juga karena kita akan mencari max ID, sehingga ID ini tidak boleh ditampilkan lagi. Lalu having ini seharusnya ada di bawahnya group, tapi bisa juga kita persingkat, kita tambahkan having ini, kita ubah having ini menjadi n, lalu kita tambahkan di where.
Jadi nanti akan terlihat seperti ini. Oke, ID-nya hilang. Lalu having-nya pun kita pindahkan menjadi di where, kita hubungkan dengan n. Lalu group by-nya kita jadikan artis. Seharusnya pakai ID pun bisa, tapi kita coba pakai artis dulu aja. Bentar. Nah, ini sudah muncul. Seperti itu. Lalu untuk yang D, kita ada select log type, ental v, asv, segala macam ini. Apakah sudah ada di sini? Ya, sudah ada. Kalau misalnya kita run yang itu, kita run dulu. Ini v invalid ya identifier. Jadi kesalahannya ada di group by ini. Seharusnya group by ini dihapus sehingga nanti seperti ini. Oke. Nah, sudah muncul. Kenapa group by ini tidak diperlukan? Karena tidak ada klausa yang menggunakan yang memerlukan group by. Klausa yang memerlukan group by itu biasanya seperti average, max, min, dan juga tadi ada count. Dan karena di sini tidak digunakan, berarti kita hapus saja group by-nya supaya tidak error. Oke, itu yang sudah D. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Kita perlu mengubah query ini, namun tetap menghasilkan hasil yang sama. Di sini sudah ada. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, dia akan menunjukkan song ID paling besar, di mana tracknya itu harus di antara 1, 2, dan 3 menit gitu. Nah, kita bisa mengubahnya kurang lebih seperti ini. Kita ubah where track in-nya ini menjadi track di antara, between 1 dan 3. Seharusnya hasilnya pun sama. Ya, hasilnya tetap 49. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hasilnya sama. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kita punya soal true or false. Yang pertama, if you include a group function and any other individual column in a select clause, then each individual column must also appear in the group by clause. Ini benar. Maksudnya group function ini adalah seperti sum, min, max, average, lalu juga tadi ada juga count. Seperti yang kita coba tadi. Group by-nya harus group function itu harus dibarengi dengan group by clause sehingga bernilai true. Oke, berikutnya B, you can use a column alias in the group by clause. Nah, ini false. Kenapa? Karena kita coba dulu aja ya di sini. Select employee ID from employees group by manager ID. Kita tambahin juga manager ID di sini. Kita as manager. Nah, pas ini aja. Jadi kita coba tampilkan employee ID dan manager ID-nya, tapi di tabel akan ditampilkan sebagai bos. Di sini kita coba jadi bos.
group by bos. Nah, employee ID-nya ini nggak perlu ya kayaknya. Nah, coba. Nah, bakalan error. Tapi kita coba jadi manager ID. Oke. Kita coba seperti ini. Nah, di sini berhasil. Tapi kalau tadi group by-nya kita jadiin bos, walaupun bos itu juga berarti manager ID, itu bakalan error. Jadi alias itu tidak bisa digunakan di group by, sehingga ini bernilai false. Oke, berikutnya C. The group by clause always includes a group function. Ini tidak benar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bisa menggunakan group by walaupun kita tidak menggunakan group function. Misalnya kita menggunakan group by, tetapi kita tidak menggunakan max atau min atau segala macam. Itu pun akan bisa berjalan. Misalnya yang ini tadi kita menggunakan group by walaupun tidak ada group function gitu. Jadi ini false karena tidak selalu benar. Oke, pertanyaan berlima. Write a query that will return both maximum and minimum average salary group by department from employees table. Jadi kita perlu mencari nilai maksimum, rata-rata maksimum dan rata-rata minimum dari gaji yang di grup tiap departemen gitu. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita pertama-tama tabelnya akan kita grup tiap departemen, lalu tiap departemen akan kita cari rata-rata gajinya berapa, lalu dari rata-rata itu akan kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nilai maksimum dari rata-rata gaji itu 19.333 sekian, dan nilai minimum dari rata-rata gajinya adalah 3.500. Seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 6. Write a query that will return the average maximum salaries in each department for the employees table. Jadi sama seperti nomor 5, kita akan group by tiap departemen. Tapi bedanya kita akan mencari rata-rata dari gaji paling besar tiap departemen, seperti itu. Jadi kalau yang nomor 5 itu max-nya yang di luar, di sini average-nya yang di luar. Jadi akan seperti ini, average, lalu di dalamnya ada max, lalu baru salary. Seperti itu. Coba kita run. Hasilnya adalah 10.775. Lalu untuk soal 93, kita punya soal vocabulary lagi. Yang pertama ada operator that returns all rows from both table and eliminates duplicate. Jadi dia akan menggabungkan semua baris dari kedua tabel dan mengeliminasi duplikat. Jawabannya adalah union. Karena union itu tidak menambahkan duplikatnya, jadi duplikatnya akan hanya ditampilkan sekali. Oke, untuk pertanyaan kedua, columns that were made up to match queries in another table that are not in both tables. Jadi kolom yang dibuat untuk mematchingkan satu tabel dengan tabel lain.
Jadi di tabel 1 tidak ada kolom ini, tapi di tabel lain ada kolom ini. Jadi di tabel tabel yang awal harus dibuat semacam kolom baru supaya bisa di matchingkan dengan tabel satunya. Ya, jawabannya adalah derived columns. Lalu pertanyaan ketiga, operator that returns all row from both tables including duplicates. Nah, kalau yang pertanyaan pertama itu mengeliminasi duplicate. Pertanyaan ketiga ini mengincludekan apa sih? Menambahkan duplikatnya juga. Jawabannya adalah union all. Jadi nanti duplikatnya akan tampil lagi. Jadi nanti ada dua baris yang kembar seperti itu. Lalu pertanyaan 4, use the combined result into one single result from multiple select statement. Nah, ini sama seperti pertanyaan pertama, itu menggabungkan hasil menjadi satu, menggabungkan banyak hasil menjadi satu hasil, ya, itu union, sama seperti nomor 1. Lalu pertanyaan berikutnya, operator that returns row that are unique to each table. Jadi operator yang menampilkan baris yang tidak ada di tabel lain, jadi hanya ada di tabel itu. Jawabannya adalah except. Jadi except itu akan menampilkan apa yang tidak ada dari kedua tabel, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir, operator that returns row common to both tables. Jadi kebalikannya except, ini baris yang ada di kedua tabel. Jawabannya adalah intersect. Lalu soal berikutnya kita punya try it, solve it. Nomor 1, name the different set operator. Jadi sudah ada jawabannya di atas, itu set yang pertama union, rumusnya adalah A irisan B, atau kalau mau dijabarkan lagi ada A plus B dikurangi A irisan B. Lalu kita punya union all, kita bisa menambahkan A union B ditambah dengan A irisan B, atau kalau mau dipersingkat A plus B. Lalu yang ketiga ada intersect, itu cuman A irisan B. Lalu yang terakhir except, A dikurangi B, A minus B, seperti itu. Lalu pertanyaan nomor 2, write one query to return the employee ID, job ID, hire date, and department ID of all employees, and second query listing employee ID, job ID, start date, and department ID from job history, and combine the result as one single output. Make sure to suppress duplicates in the output. Jadi buat satu query yang menampilkan employee ID, job ID, hire date, dan departemennya. Lalu query kedua sama juga employee ID, job ID, tapi menggunakan start date dan departemennya dari tabel job history. Kalau query pertama itu dari tabel employees, kalau query 2 dari job history. Lalu pastikan duplikatnya tidak suppress duplicate in the output, tidak ada duplicate ya di outputnya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita tampilkan employee ID, job ID, hire date, dan department ID dari tabel employees. Lalu dari
tabel job history, kita tambahkan employee ID, job ID, dan start date. Tapi start date-nya ini akan kita aliaskan menjadi hire date supaya bisa dicocokkan dengan hire date di tabel employees. Lalu juga ada department ID. Lalu nanti akan kita union saja supaya duplikatnya tidak ada, cuma satu saja, seperti itu. Kalau kita run nanti ya seperti ini, ada 29 row, 29 baris, dan ini sudah ditampilkan semua, employee ID, job ID, dan hire date. Yang hire date ini juga ada yang berupa start date, lalu department ID juga sudah. Lalu pertanyaan nomor 3, amend the previous statement to not suppress duplicates and examine the output. How many extra rows did you get returned and which were they? Sort the output by employee ID to make it easier to spot. Oke. Kita tampilkan juga duplikatnya, lalu kita sorting berdasarkan employee ID. Ya, ini sudah ada. Supaya duplikatnya juga ditampilkan, kita tambahkan all sehingga dia jadi union all. Lalu kita urutkan berdasarkan employee ID. Oke, coba kita run. Nah, di sini sudah ada 30 baris yang ditampilkan. Lalu kita cari, nah ini ID-nya 176, di sini sama semua. Job ID-nya sama, start date hire date-nya sama, departemennya pun sama, sehingga duplikatnya ada satu, cuman ada satu kan, 30 dikurangi 29 ya cuman satu, ada satu duplikat. Oke, nomor 4, list all employees who have not changed jobs even once. Such employee are not found in the job history table. Jadi kita cari employee yang tidak ada di job history. Jadi kita bisa menggunakan except. Tapi kalau kita menggunakan except di Oracle sini, SQL sini, itu akan error. Sehingga kita cari alternatifnya, yaitu minus. Dan rumusnya except itu A minus B. Jadi kita bisa menggunakan minus. Dan hasilnya pun akan sama. Oke, ini ada 15 baris. Ini adalah ID employee yang tidak ada di job history, yang tidak pernah berubah job gitu. Oke. Lalu pertanyaan nomor 5, list the employee that have changed their jobs at least once. Nah, jadi untuk mencari employee yang pernah merubah jobnya, itu kita bisa menggunakan intersect, karena ada di tabel employee dan ada di tabel job history, sehingga bisa disimpulkan bahwa employee itu pernah berubah job. Nanti hasilnya akan query-nya akan terlihat seperti ini. Kita ambil employee ID dari ini, bisa job history, bisa employee, asalkan beda di kedua select. Bisa employee dulu, bisa job history dulu. Nanti hasilnya akan sama. Nah, ini ada 5 employee yang pernah merubah jobnya. Lalu pertanyaan terakhir, nomor 6, using the union operator, write a query that display the employee ID, job ID, and salary of all present and past employees. If a salary is not found, then just display a 0 in its place.
Jadi menggunakan union kita tampilkan employee ID, job ID, dan salary dari present and past, employee sekarang dan employee masa lalu. Nah, untuk past employee ini sudah ada di job history. Jadi kita modifikasi saja query nomor 2 tadi. Kita ubah hire date, departemen dan departemen ID-nya menjadi salary. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini show ada employee ID, job ID dari employees, sama juga dengan job history. Tapi karena ada employee yang gajinya 0 atau 0, sehingga kita beri 0 kalau gajinya itu 0. Nah, kalau kita run nanti akan seperti ini. Ya, ini sudah ada. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Untuk halaman berikutnya ini cuma jawaban tadi, nomor 2 sampai nomor 6. Karena saya rasa sudah cukup, saya izin undur diri. Apabila ada kesalahan maupun hal-hal yang dianggap tidak enak, saya izin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya izin undur diri. Terima kasih.